Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai ilah, dan sebagai malik bagi kita semua. Yang mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah betul-betul bisa melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya Allah ya Rabb, Zat yang maha tinggi lagi maha suci, berikanlah kepada kami kekuatan sabar ya Allah, baik sabar dalam menjalani ketaatan kepadamu maupun kesabaran dalam menjauhi segala apa yang menjadi laranganmu, dan perkuatkanlah diri kami dalam kesabaran dalam menghadapi segala bentuk musibah dan ujian yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tafakur senja ini insyaAllah saya akan sedikit membahas tentang prinsip-prinsip sabar atau makna sabar dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam. Yang perlu kita garis bawahi sebelum kita membahas lebih dalam tentang sabar, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sabar itu sendiri. Setelah kita sepakat, setelah kita paham apa makna sabar, baru kita akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip sabar dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Sahabat syiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sabar berasal dari bahasa Arab yang mempunyai akar kata dari kata-kata sobaro yasbiru yang mempunyai arti menahan diri. Jadi secara bahasa sabar artinya menahan diri. Namun secara istilah dari rangkuman berbagai macam fatwa atau perkataan ulama, saya bisa menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang harus kita pahami lebih lanjut sebelum kita membahas lebih dalam tentang sabar itu sendiri. Jadi sabar adalah menahan diri dari segala bentuk, dari segala sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah, atau yang bisa menyebabkan kita jauh dari apa yang Allah ridhoi. Nah, sedangkan para ulama sendiri membagi sabar itu menjadi 3 kelompok. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah harus didasari dengan sabar, atau harus kita jalani dengan sabar segala bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sabar dalam ketaatan kepada Allah mempunyai maksud bahwasanya jangan sampai rasa malas itu bersemayam dalam jiwa kita, atau kita menunda-nunda kebaikan yang hakikatnya bisa kita lakukan saat ini. Itulah makna sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Toha ayat 132 yang berbunyi, "Wahai Nabi, perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat
Ya, jadi perintah Allah ini kepada Nabi Muhammad hakikatnya diperintahkan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah sedikit memberikan gambaran bahwasanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah harus diikuti dengan sifat sabar. Ya, harus diikuti dengan sifat sabar. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya. Jadi dalam hal kemaksiatan pun kita harus bersabar, menahan diri. Karena apa? Karena kita sama-sama ketahui bahwasanya segala bentuk kemaksiatan itu wujudnya adalah kesenangan. Ya. Wujudnya adalah kesenangan, sesuatu yang kita sukai. Bagi orang yang suka permainan gitu. Ada kemaksiatan yang bentuknya judi. Semua orang mungkin suka permainan. Bahkan godaan judi itu pun kerap menghampiri kita. Tetapi ketika sabar ada dalam hati kita, ada dalam setiap gerak langkah kita, maka kemaksiatan itu tidak kita lakukan. Jadi segala bentuk kemaksiatan itu wujudnya adalah kesenangan. Begitu juga dengan perzinahan, begitu juga dengan mabuk-mabukan, perselingkuhan. Jadi hakikatnya semua adalah kesenangan yang memiliki daya tarik tersendiri buat kita. Tetapi dengan adanya sikap sabar dalam jiwa kita, insya Allah kemaksiatan tersebut tidak kita kerjakan, atau kita tidak tergoda dari segala bentuk kesenangan-kesenangan yang sangat menipu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut para ulama, yaitu sabar dalam menjalani segala bentuk musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam kondisi peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat lain di dalam surah Al-Baqarah Allah juga sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh aku akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, makanan pokok. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya kalau kita ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang prinsip-prinsip sabar, tentu waktu yang singkat ini tak akan cukup untuk menjelaskan semuanya. Adakah batasan dalam sifat sabar itu? Nah, kalau kita mau merenungi dan mentafakuri apa yang tadi saya jelaskan, sesungguhnya sabar itu tiada batas. Kesabaran itu tiada batas. Termasuk sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi segala bentuk musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan memberikan satu beban kepada hambanya kecuali hamba tersebut mampu untuk menjalani dan memikul ujian atau musibah yang telah Allah berikan.
Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup saya akan membacakan salah satu ayat di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sabar maka akan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. Dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi, sangat menakjubkan semua urusan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya itu sangat baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang penyabar. Baik sabar dalam bentuk ketaatan kepada Allah, baik sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi dan menjalani segala bentuk musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.